Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, kajian kita subuh ini pertanyaan lama yang dimunculkan kembali, setentangan menahan-nahan dalam salat, menahan kuok, menahan bersih, menahan batuk, menahan tertentu. Jadi karena ada masih ada yang ragu, maka kembali kita jelaskan. Ada beberapa keringanan-keringanan dan kelapangan-kelapangan dalam melaksanakan ibadah, terutama hal-hal yang kita tidak ada kemampuan, tidak ada kuasa dan kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Di situ ada keringanan. Istilahnya idza daqa syai' ittasa'a. Apabila sempit sesuatu itu, di situ lapangnya. Jadi mas sempit, di situ lapang. Kalau basuh itu tagangnya menjelo-jelo, kanduannya badan nanti. Ini tidak tagang tapi sudah harus nanti kanduannya. Apalagi Allah yang maha kasih, maha sayang, maha lembut, yang mengetahui keadaan hamba-hambanya. Dalam ibadah terkenal dengan istilah takhfif, rukhsah, keringanan-keringanan, kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan ibadah. Lebih-lebih yang tadi masalah bersin itu di luar kita, tidak bisa direncanakan, tidak bisa kita stop. Batuk juga, terkentut juga, dan menguap juga. Kita ini betapapun kuat dan kuasanya kita, kadang-kadang kita juga tidak kuasa menahan sesuatu yang ada di kita. Itulah kelemahan kita. Sekuat-kuat orang dia tidak bisa menahan menguap atau. Nah, kita dudukkan satu itu. Yang pertama, menguap atau disebutkan dalam hadis at-tata'u minasyaitan. Menguap itu datangnya daripada syaitan. Syaitan berusaha terus dengan berbagai macam daya dan upaya mengganggu, merintangi, membuyarkan konsentrasi, membalingkan ingatan orang-orang yang dalam melaksanakan ibadah. Salah satunya menguap. Menguap itu bukan terkantuk, justru Jawa lalu menguap, karena terkantuk. Jika terjadi menguap, ada 3 cara, baik dalam salat ataupun di luar salat. Pertama, jangan nganga-ngakan mulut, buka, jangan dibuka mulut, jangan lepas.
Ketika lepas itu setan masuk. Karena setan masuk ke rongga-rongga, ke liang-liang, ke lubang-lubang yang ada di badan kita. Maka tidak boleh kita membuka mulut lebar-lebar. Yang kedua, jangan dibaca ha. Itu makanya kita jelaskan lagi, karena banyak itu. Yang ketiga, tidak ada bacaan resmi. Bacaan menguap tidak ada, apalagi sedang menguap, tidak ada bacaan. Cuman yang kita dapati daripada orang tua-tua kita dahulu membaca auzubillah. Menurut ulama-ulama tidak ada bacaan resminya. Barangkali karena beliau-beliau itu memahami menguap itu datang dari setan, maka selesai menguap lalu dibaca auzubillah. Kalau itu terjadi dalam salat, maka tindakan pertama kita adalah mengatupkan mulut sejadi-jadinya. Pertemukan dua bibir. Tidak mampu juga menggeletek, menggigil, boleh dengan tangan. Bukan begini, Pak. Itu terbuka kan? Tapi dengan tangan. Jangan dengan kedua tangan, itu hebat mana ku buat mana ku. Sekedar sebisa saja. Pokoknya jangan terbuka. Jangan boleh terbuka. Tertawa setan, dahika setan, tertawa setan. Tidak bisa dengan mulut saja, bantu dengan tangan. Dan seterusnya. Tahan sejadi-jadinya. Itu jelas pengaruh setan. Jelas pengaruh setan. Tadi dah ada mengomong timbul salat. Kan begini. Idza nudiya lis-shalah, ketika salat itu dikumandangkan, azan itu dikumandangkan, ada para setan. Setan itu lari lintang pungkang. Idza nudiya lis-shalah, apabila dikumandangkan panggilan untuk salat itu azan, ada baras setan itu lari. Walahu duratun, sampai dia terkentut-kentut larinya. Hatta la yasma' ta'zin, sampai hingga dia tidak mendengar lagi suara azan itu. Kalau di Madinah dia lari sampai ke Rauha. Rauha itu tempat yang jauh dari Madinah, sampai 40 mil menjadi setengah pendapat. Lari dia sejauh. Kenapa? Dia tidak bisa mendengarkan takbir, kalimat tauhid. Ini ketika setan mendengar itu dia tidak tahan. Barangkali itu pula dasarnya. Kalau andai ketemu setan menyelmakan diri, langsung kita baca takbir. Dia berjalan tidak di tanah misalnya, seperti di TV. Tapi kalau melihat setan di TV, jangan takbir pula, itu tidak setan. Itu artis. Andaikan jin-jin jahat menakut-nakuti kita, atau ada sesuatu yang menjelmakan dalam bentuk-bentuk menakutkan, langsung takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau azan, boleh azan. Dia takut ini. Takut. Karena dia diingatkan kepada kebesaran Allah. Nah, ketika azan dikumandangkan lari. Setelah azan dikumandangkan, kan begitu dalam hadisnya. Fa idza qudiyan nida,
maka apabila telah selesai diserukan suara panggilan azan, aqbala, dia datang lagi. Datang apa? Dia datang kepada orang yang akan salat. Kalau di rumah diperlambat-lambatnya. Jika berwudu diganggunya wudu, sehingga dia berpolai-polai habis air. Diberikannya was-was. Bahkan dalam berwudu itu sendiri ada setan spesial namanya al-walhan. Al-walhan. Tidak apa, tidak salah. Tapi ada setan spesial al-walhan, mengganggu orang yang sedang berwudu, sehingga orang was-was, bimbang dan berulang-ulang habis air. Waktu itu habis. Kadang-kadang berlebihan dalam membasuh anggota wudu. Rasul nak rahasia. Rasul ada yang cukup habis. Berhasil setan. Al-walhan. Kalau dalam salat spesial namanya khanzab atau khinzab. Khanzab. Kha nun zaid ba, khanzab atau khinzab. Itu spesialis mengganggu orang dalam salat. Namanya, bentuknya saya tidak tahu bentuknya. Tidak tahu saya bentuknya. Susah juga saya mengenalkan dirinya kepada kita semua di sini. Yang jelas itu setan-setan. Nah, ketika ikamat tuiba, idza tuiba lis-shalah, adbara, apabila nanti dikumandangkan ikamat untuk salat, dia kembali lari. Namun ikamat itu kan pengulangan azan. Ya kan? Kalimat-kalimat ikamah itu pengulangan azan. Dia lari lagi. Lari sejauh-jauh terbeli-beli. Lalu hatta idza qudiyat taswib, apabila telah selesai itu iqamah itu, dia datang lagi. Ini dia. Aqbala, hatta, dia datang lagi, hatta yahturu bainal mar'i wa nafsi, sampailah dia memberikan bisikan-bisikan, menimbulkan pikiran-pikiran dalam hati manusia, dalam diri manusia. Yaqulu lahu uzkur kada wadhkur lima lam yakun yadhkur min qabl. Ingat ini yang sebelumnya tidak ingat. Sampai-sampai hatta hingga manusia itu bisa jadi ragu apa yang dilakukannya, apa yang dibacanya. Nah, kadang-kadang tuh menguap. Tuh saban takut dalam salat. Dikatakan tuh ini udah boleh jam lalu cukup. Wah. Jika itu terjadi, tutup mulut. Tutup mulut, jangan dibaca ha. Boleh bergerak, boleh. Itulah bergerak salah satu yang dibolehkan. Bergerak, hal-hal yang dibolehkan salah satunya bergerak untuk menutup mulut. Saya bilang tadi jangan dengan ini. Itu anak kecil. Tutup. Disiapkan boleh ya? Berarti jangan terbuka. Kan terganggu salat kami, iyalah, kan diganggu setan. Jika kita salat berjamaah, imam membaca. Ya, kita tetap berusaha menutupnya sambil konsentrasi mendengarkan bacaan imam kalau bisa. Kalau kita salat sendirian, jangan membaca. Sebab tidak ada orang baca sambil menguap. Sambil kuok kan ada orang baca. Selesaikan, ada yang baca Al-Fatihah, tidak sah. Selesai baru baca. Dan menguap sesuatu yang di luar kuasa kita untuk mencegahnya, menghalanginya. Itu adalah gangguan setan.
Bolehkah kita baca auzubillah dalam salat? Boleh. Menghilangkan gangguan setan. Itu yang pertama, menguap. Yang kedua, bersin. Bersin. Kalau bersin itu semenjak di rumah menjadi-jadi. Kan ada orang yang bersin itu menjadi-jadi. Kalau sudah bersin, pilek itu tidak berhenti-henti. Dinasihatkan kepada orang itu jangan datang ke masjid, karena bisa menggaduh orang lain dengan basin gitu. Saya rumah kan, basin terganggu orang. Tapi kalau basinnya bisa dikendalikan, tidak seperti itu, datang ke masjid. Jangan pula itu jadi alasan pada surau basin. Memang panganan tidak ke surau dulu. Dalam salat bersin dalam salat. Bolehkah kita membuka mulut? Juga tidak boleh. Jika tidak boleh, ke arah kiblat. Itu kiblat kita. Ke kanan tidak boleh, ke kiri boleh, tapi terganggu orang. Maka akhirnya tutup juga mulut. Boleh diambil serbeta. Tahu serbeta? Serbeta sapu tangan berwarna merah jambu. Ingat ibu yang dulu ya. Ambil boleh bisa. Kalau kita sudah ada gejala flu dan pilek, sudah ada malaria boleh. Tapi gerakan yang dibolehkan namanya. Yang tidak boleh, ibu pergi keluar, dilasik selimut di luar. Itu boleh. Kalau salah balik, tidak boleh. Karena ada orang selimut jalan media dia. Lain. Ke bawah media itu kata. Kalau kata dihirup. Ada nanti rasa-rasa mau titik. Rasa-rasa mau menetes ketika kadang-kadang penganan kita tergaduh. Boleh diambil, ambil di mana letakkan yang paling gampang ambil boleh untuk apa tisu, apa sapu tangan, serbeta, atau terlakuang kok lato lo gitu. Ditambah pula dengan bersin. Kita itu setiap bersin, setiap menyimbur. Nah, itu. Setiap bersin, setiap menyimbur. Itu menyimbur. Tapi ini tidak ada mungkin. Lararak di muka. Nah, itu rarak. Pak Ji, rarak Pak Ji. Tangga, tidak ada penapis bersin tu. Lapis di muka dengan semprot. Nah, tahanlah. Dengan serbeta, tangan ditahan. Atau dengan kain tertahan. Kalau tidak ada kain penahannya, dengan mulut tangan saja, supaya jangan menyembur ke depan. Karena itu virus. Bersin itu ada dua. Pertama, bersin alhamdulillah, karena yang dikeluarkannya penyakit. Itu bersin bukan gejala flu. Yang kedua, bersin awal sakit. Awal sakit. Kalau bersin 1, 2, 3, maka kita disuruh membaca alhamdulillah. Orang yang mendengar membaca yarhamukallah. Tapi bukan dalam salat. Dalam salat jangan bersaut-sautan. Dulu pernah terjadi zaman sahabat ketika itu. Sehingga ditegur oleh Rasulullah SAW. Nanti ini persoalan lain. Itu bersin. Tutup mulut. Kemudian kalau dia menyembur, hati-hati ke depan. Nah, bagaimana kalau bersin itu di atas bersin, di bawah bersin pula? Ini lagi.
Itu batal loh. Ada kawan saya sebenarnya katakan tuh, tapi supaya menghilangkan bunyi kantuk kok sejak basin sejak kuat. Atau lincian situ jadi. Kalau kita bersin, ada orang-orang tertentu tidak tahan, lapeh dari bawah. Itu putuskan salat. Batu, kadang bersin, di atas menyibur, di bawah lepas, batal. Tapi kalau tidak masalah, hanya bersin saja terus salat, tutup mulut. Boleh kita membawa sapu tangan semula untuk melap selimo yang jalang, yang ini keluar. Boleh, tidak masalah. Bergerak, ya boleh bergerak. Kalau tidak bergerak, baru apui. Tapi jangan jom ikut. Kok malu luak dulu. Yang penting itu tidak masalah. Lato. Itu kalau bersin dalam salat. Jadi dibolehkan bergerak, menahan, menutup mulut dan mengambil kain untuk menyapu air ingus yang meleleh keluar itu. Itu dua. Kita ringkas-ringkas saja dulu ya, Pak. Ringkas-ringkas saja dua. Yang ketiga batu kok adonan batu mamper namanya. Batu kanyuan. Kok di luar Minang tak ada, di Minang sana ada batu kanyuan. Kemudian batu ada banyak nama. Badannya danyi batu. So mamper. Batali-tali. Kami namanya batu kanyuan. Kok hanya ciri khas di Minang, di Sumatera Barat batu kanyuan. Sebab di Jawa tidak ada, Pak. Tidak ada batu kanyuan, Pak. Tidak ada batu kanyuan. Kalau itu sudah sakit 2-3 sekian hari semenjak di rumah, jangan ke masjid. Mengganggu konsentrasi orang yang sedang membaca, apalagi salat jamaah. Semenjak awal kadang-kadang sampai berhenti sebentar, ulang lagi, berhenti sebentar, nanti orang kesal. Itu namanya uzur. Orang itu ma'dzur, diberi alasan untuk tidak ke masjid. Batu ya, atau batu itu menjadi tidak henti-henti. Di batu kayu aku biasanya orang mesok daun nipah, mesok daun nanau. Ini tidak daun nanau. Marokok daun nanau. Batu anu itu batali-tali dan seterusnya. Datang ke masjid, jangan datang. Kalau itu batu seperti itu bisa mengganggu, mengkuruk lo tiram kemenangan batu. Tapi kalau batu biasa, tidak batu bertali-tali, tidak terus-menerus, hanyalah batu yang bisa 1, 2, atau 3 bisa dikendalikan, silakan. Kalau dikhawatirkan nanti melompat isinya keluar, tutup. Boleh juga. Kan sesuatu di luar apa? Di luar kemampuan kita. Karena kadang-kadang yang baisi. Sebaiknya Pak, Ibu kalau orang batu apa jadi ceme. Sebab itu ke batu Allah. Rasaki samui balan tuangnya aja. Janganlah ceme begitu. Suatu saat kita akan mengalami itu. Kan ada batu yang berdahak. Nah, kadang-kadang itu dalam salat bagaimana meludahkannya? Nah, timbul pertanyaan, bolehkah kita meludahkannya batu berdahak itu ke sapu tangan? Boleh. Andaikan masjid kita ini lantainya lantai tanah di padang pasir, boleh kita meludahkannya ke arah kiri, ke bawah telapak kaki kiri, tutup. Andaikan ini lantainya lantai tanah pasir model zaman dulu, dilarang ke kiblat, dilarang ke kanan, tapi ke kiri boleh.
batukkan situ, luahkan situ ke bawah kaki kiri, lalu tutup. Dibolehkan. Jangan di sini. Nanti saya dipugah oleh pengurus. Boleh. Jika di lapangan atau masjidnya masjid ala masjid Nabi dulu sesuatu yang tidak dapat ketika langsung kita dibolehkan. Tapi kalau enggak, sapu tangan saja. Dan dahak itu bukan najis. Dahak bukan najis. Salimu bukan najis. Ayaki bukan najis. Ayaki itu ketika tidur meleleh. Misalnya ada bapak yang tertidur sejenak, keluar ayaki. Ya. Saya bukan menyindir, tapi contoh saja. Tertidur kita di tonggak, tertidur selayang. Bukan najis. Jadi yang keluar di mulut itu bukan najis. Bukan dahak, air liur, ingus atau ayaki bukan najis. Tidak najis. Itu makanya boleh kita ambil sapu tangan, batuk di situ boleh. Jangan cemeh, Bu. Kadang-kadang apa yang kita cemehkan itu terjadi pada awak. Kadang-kadang lebih parah tidak terjadi. Itu namanya batu. Menahan batu boleh, kalau bisa tahanlah. Tapi kalau enggak boleh saja batu. Cuma kalau batu itu terus menerus, putuskan salat kita, salat sendiri. Kenapa putuskan? Mengganggu orang. Enggak, Bu? Oh, lu lain. Menahan kantuk, lu lain. Ini kok batu. Batu akhirnya sama, batu kantuk sama. Nah, ini batu 3 ya, menguap, bersih, mengantuk, batu, menahan kantuk. Apa namanya, kentut. Kalau kentut ada yang bisa ditahan, ada yang tidak. Ada yang hanyalah dipermainkan setan perut, mengereok-ngereok, berbunyi-bunyi. Nah, idza wajada ahlukum fi batnihi syai'an, apabila salah seorang kamu itu mendapati di perut ada sesuatu yang berbunyi-bunyi hendak keluar, fala yakhrujanna minal masjid, jangan dulu putuskan salat keluar masjid, jangan. Hatta hingga betul-betul yakin. Salah satu yakinnya yasma'a sautan, terdengar bunyi. Apakah bunyinya menciut atau balaput? Itu salah. Atau yajida rihan, atau dia mendapati ada bau, atau dia sendiri yang paling tahu merasakan. Tapi kalau tiba-tiba hilang, itu permainan saja setan. Hilang, bunyi tidak ada, bau tidak juga, terasa ada, hilang saja. Ditahan sedikit saja hilang. Kan lari ke dalam dengan lari keluar beda. Lari ke dalam tidak keluar. Lari keluar itu jelas kita sendiri yang bisa merasakan. Tapi kalau kentut itu ditahan-tahan juga, disampah-sampah juga, tidak bisa. Itu batasannya salah, mengganggu. Tadi makan pisang batu gitu. Pisang batu atau sesuatu yang punya gas. Nah, kalau semenjak awal menahan kentut, tidak boleh. Tidak boleh. Lepaskan ke air. Biarlah terlambat salat. Ke air kan penyakitnya di situ, Bu. Pak, di situ. Nah, tadi lah tersasak, tapi bertahannya dek malih dulu. Malas berutuk. Lepaskan betul, lapuh yang mana sini? Lapuh dan habis-habis. Kalau tersak buang air, langsung baik. Terlambat salat tidak masalah.
Karena kita sudah dicatat nilai salat itu. Tadi sudah berwudu di rumah. Lalu tiba di masjid, datangnya mendesak sekali. Lalu kita ke WC. Ke WC sampai nanti sudah 1 rakaat, pahalanya sempurna. Kenapa? Niatnya memang untuk salat ke masjid, untuk mengikuti takbiratul ihram. Bahkan sudah ada niat di masjid sudah nanti salat sunat fajar. Kalau di rumah tidak telaki, ya kan? Fajar, yang tidak telaki itu semua tidak tekajar. Cik besok korban, cik besok kemang, kan beda. Nah, tapi Pono tiba di situ, sak dari KWC, sunat fajar tidak telaki, salat subuh dapat separuh nilai tamam, sempurna. Kenapa sempurna? Bukan kita yang bikin rencana. Nah, kita dapat nilai sempurna. Cuma pelaksanaannya tidak sempurna. Kalau ingin juga salat sunat fajar nanti dari salat subuh. Atau orang sudah salat subuh, kita dapat serkan. Kita ingin salat sunat fajar, tapi karena uzur seperti itu, nanti boleh salat sunat fajar ketika matahari sudah terbit. Ketika matahari sudah terbit, kita tadi tidak telaki salat sunat fajar karena bombong kabi, buka mesin ke bawah. Biasanya sudah mau kabi itu lapang lapangnya awal. Tidak sempat salat sunat fajar. Jangankan salat sunat fajar, salat subuh pun telat. Nah, boleh nanti setelah matahari terbit ada salat sunat fajar 2. Atau setelah salat subuh boleh, tapi nanti bisa lo menimbulkan tanya durang. Salah lo. Nah, orang sudah salat subuh itu salah lo. Orang aku bertanya tidak sudah, dia langsung ponis. Nah, jadi untuk menghindari itu di rumah saja salatnya. Boleh sudah salat subuh, tapi yang terbaik sudah matahari terbit. Nanti karena uzur. Jadi kalau menahan itu semenjak tadi tidak boleh. Tapi tiba-tiba saja ada mau mendesak, kita tahan, rasanya bisa menahan, tahan. Apalagi sudah hampir dekat garis finish. Dipenjoi kuas ketek, sampai ketek. Kalau masalah bisa masalah. Enggak masalah kalau bisa. Tapi terangnya menciwi, batal. Kalau semenjak awal makruh. Semenjak awal makruh. Semenjak sebelum salat tidak boleh. La salata, tidak ada salat lain. Tidak sah salat sebab semenjak awal kita sudah peringatkan. Ini 4 menahan yang kembali dipertanyakan dulu pernah kita sampaikan. Menahan bersin, menguap, menahan batu, menahan kentut ya. Semoga ada faedahnya mengulang lagi itu, karena barangkali ada yang masih belum paham. Untuk kita bersama sudah datang loh Bu. Alhamdulillah datang meski pagi. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.